Jadi Bapak Ibu, eh, gambar yang ini itu bisa Bapak Ibu dapatkan di WA ya, sudah difotokan oleh Pak Kaling. Untuk tolak ukur 1 dan tolak ukur 2 kemarin kita udah bersama-sama mengisi. Jadi tidak usah diisi lagi. Jadi tugas kita mengisi yang tolak ukur 3, 4, 5 sampai dengan 6 dan menjumlahnya. Jadi Bapak Ibu cek tuh. Tolak ukur 3. Masalahnya sangat diresahkan orang banyak, sedang hangat atau sedang menjadi perhatian masyarakat. Jadi ini kalau ada kertas buramnya, Bapak Ibu lihat tuh dari ini TU3 gitu ya. Dari masalah yang nomor 1 itu anak muda yang kurang aktif, dapat skor berapa. Kemudian yang ketiga, lansia butuh tumpangan ke gereja. Kemudian yang keempat, Pak Hasan lansia prasejahtera yang gemar minta uang. Nomor 5, lansia yang tidak mandiri. Jadi kalau menurut saya ya, ini terserah menurut Bapak Ibu bagaimana pertimbangannya. Kalau yang masalahnya diresahkan orang banyak sih menurut saya ya masalah Pak Hasan minta-minta uang gitu. Makanya saya kasih skor 5. Skor 5 itu berarti sangat-sangat sesuai gitu ya. Kalau dalam hal ini TU3 berarti ya masalahnya sangat meresahkan gitu ya orang banyak. Kemudian peringkat berikutnya saya akan mulai cari ini yang dapat skor 4 siapa nih ya kan. Yang meresahkan ya kalau menurut saya umat tidak aktif di pertemuan lingkungan, ini dapat nilai 4. Kemudian yang sedikit meresahkan lagi itu anak muda yang kurang aktif. Kemudian lansia butuh tumpangan ke gereja juga agak meresahkan gitu ya. Yang paling nggak meresahkan ya lansia yang tidak mandiri. Kemudian kita coba ke tolak ukur 4. Tolak ukur 4 ini maksudnya bisa dikerjakan, bisa diselesaikan, dan ada peluang membangun perubahan perilaku. Jadi kalau dari kelima hal ini yang bisa diselesaikan sih semestinya ya semua gitu ya. Tapi mana yang paling bisa mengubah perilaku gitu. Perilaku yang bisa diubah sih kalau menurut saya ya lansia butuh tumpangan ke gereja gitu kan. Jadi siapa tahu dengan kita mensosialisasikan gerakan tebengan ke gereja gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Misal di wilayah 16 atau wilayah 7. Jadi kalau ke gereja kita semua bareng-bareng, enggak cuma sendiri-sendiri, satu rumah satu mobil gitu ya. Itu misal ya, itu dari saya. Jadi lansia butuh tumpangan ke gereja, menurut saya skornya 5. Ini kan kasus nomor 3 ya. Kemudian yang dapat skor kurang dari lansia butuh tumpangan ke gereja, kalau menurut saya ya umat yang kayak anak muda yang kurang aktif gitu kan. Kalau misal kita punya program yang menarik buat anak muda terlibat kan, orang lain kan bisa berubah gitu kan. Oh ternyata anak muda bisa berubah dan juga mengajak orang lain gitu. Jadi ini skornya 4. Kemudian yang selanjutnya dapat skor 3. Yang kurang penting selanjutnya ini Pak Hasan lansia prasejahtera kan ya emang nggak bisa diubah ya tabiatnya ya gitu-gitu aja gitu. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tolak ukur 5. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi punya pertimbangan masing-masing. Jadi jangan ikut skor yang dari saya gitu ya. Kemudian tolak ukur 5 itu masalahnya sangat menarik orang lain untuk ikut terlibat. Jadi bisa melibatkan orang lain tuh gitu. Skor yang nomor
skornya yang nomor 5, berarti masalahnya sangat menarik sehingga orang lain mau terlibat. Kalau skornya 1, berarti masalahnya biasa aja gitu ya, orang lain juga nggak ingin terlibat, seperti itu. Misal ya Bapak Ibu, ini random ya. Masalahnya yang menarik saya anggap itu di lingkungan ya. Menarik umat tidak aktif di pertemuan di lingkungan. Misal ya Bapak Ibu. Kemudian ini gitu. Kemudian tolak ukur yang ke-6, masalah yang terpilih memiliki keterkaitan dan memiliki pengaruh positif gitu ya. Jadi yang ini berarti masalah pokoknya gitu, yang paling bisa berkaitan dengan yang lain gitu. Jadi misal gitu ya Pak, Bu, ini jangan nyontek ini ya gitu ya. Jadi misalkan aja. Ini saya cuma nyontoin biar bisa ngejumlah gitu ya, dan nanti melaporkannya ke Pak Kaling itu seperti apa. Jadi ini acak aja. Nah, kalau udah sampai tolak ukur nomor 6, kita jumlah gitu ya. Kan yang kemarin Pak Kalingnya TU1-nya kasus 1 4, TU2 kasus 1 1, 4 tambah 1 5 kan. 5 tambah 3 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 3 19. Kemudian masalah kedua, kita jumlahkan mendatar lagi. Kemarin kita sepakati TU1-nya 5, TU2-nya 4, 5 tambah 4 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 3 16, 16 tambah 5 21, 21 tambah 4 25. Kemudian masalah ketiga. Masalah ketiga kemarin TU1-nya 2, TU2-nya 2, 2 plus 2 4. 4 tambah 2 6, 6 tambah 5 11, 11 tambah 3 14, 14 tambah 5 19. Kemudian masalah keempat Pak Hasan. TU1-nya 1, TU2-nya 5, 6 ya dijumlah. 6 tambah 5 11, 11 tambah 2 13, 13 tambah 1 14, 14 tambah 2 16. Kemudian lansia yang tidak mandiri. TU1-nya 3, TU2-nya 3, 3 plus 3 6. 6 tambah TU3 1 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11. Nah, maka kotak total inilah yang dilaporkan ke Kaling. Ya. Ini kotak ini difoto. Tuh ya, ini difoto segini, di WA ke Hadi. Kalau bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau belum jelas, bisa menghubungi Devi ya, jangan sungkan. Selamat mengisi dan selamat berdiskresi. Tuhan memberkati.